Ini baru mantap. 3 pemain keturunan Indonesia ini bisa jadi amunisi baru skuad Garuda di laga mendatang. Simak selengkapnya. Inilah profil Laurin Ulrich, pemain kelompok umur timnas Jerman dan klub Stuttgart di Liga Jerman keturunan Surabaya. Sebagian besar pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini memang berasal dari Belanda. Namun, belakangan ini, mencuat nama Laurin Ulrich, pesepak bola kelahiran Jerman yang disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Laurin Ulrich juga disebut eligible atau bisa membela timnas Indonesia. Hal itu tergantung keputusan Ulrich untuk memilih tampil bersama timnas Indonesia atau Jerman. Berikut profil Laurin Ulrich dan perjalanan karirnya yang menarik untuk disimak. 1. Profil Laurin Ulrich. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim an der Brenz pada 31 Januari 2005. Ulrich dikenal sebagai pemain sepak bola yang berposisi sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Namun, dilansir Transfermarkt, ia juga pernah menempati posisi sayap kiri, sayap kanan, bahkan striker. Pemain dengan tinggi badan 180 cm dan kaki dominan kanan ini dikabarkan memiliki keturunan Indonesia. Ulrich memiliki kakek dari pihak ayah yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan ayahnya sendiri lahir di Jerman. 2. Perjalanan karir Laurin Ulrich. Karir sepak bola Laurin Ulrich dimulai ketika ia berlatih di klub Jerman, TSG Natheim. Lalu, pada 2016, Ulrich bergabung ke Akademi Stuttgart dan berkarir cukup lama di sana. Awalnya, Ulrich tampil bersama skuad Stuttgart U17. Hingga pada 12 November 2022, Ulrich sukses mencatatkan debutnya bersama tim utama Stuttgart yang tampil di Bundesliga Jerman. Pada musim 2024-2025, Ulrich sempat dipinjamkan ke klub Liga 2 Jerman, SSV Ulm 1846. Namun, masa pinjamannya hanya berlangsung sekitar setengah musim sebelum ia dikembalikan ke Stuttgart. Pada paruh musim kedua 2024-2025, Ulrich ditarik untuk bermain di Stuttgart 2 yang berkompetisi di Liga 3 Jerman. Sementara itu, Ulrich juga telah mencatatkan sejumlah caps bersama timnas Jerman pada beberapa skuad kelompok umur, mulai dari U16, U17, U18, dan U19. Dilansir Transfermarkt, Ulrich sudah tampil sebanyak 25 kali dan mencetak 6 gol di semua skuad kelompok usia timnas Jerman. 3. Catatan statistik Laurin Ulrich. Laurin Ulrich memiliki catatan statistik yang cukup impresif sepanjang karirnya. Mengutip Transfermarkt per 16 April 2025, Ulrich telah mencetak 21 gol dan 33 assist selama tampil sebagai pesepak bola profesional. Sejauh ini, statistik Ulrich pada musim 2024-2025 juga cukup baik. Ulrich telah tampil dalam 18 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 7 assist. Namun, ia juga telah mengoleksi 3 kartu kuning dan 1 kartu merah. 4. Jadi opsi gelandang timnas Indonesia. Jika PSSI tertarik dan Laurin Ulrich juga berminat membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada pemain naturalisasi yang berasal dari Jerman. Hal itu sekaligus dapat memperkaya gaya bermain dan menjadi kekuatan baru bagi skuad. Ulrich dapat menjadi opsi gelandang tengah maupun gelandang serang timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa pemain yang bisa mengisi posisi gelandang tengah atau serang seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Bagaimana menurut kalian? Berikut profil Eden Kohler, gelandang muda berdarah Bali kelahiran Amerika Serikat yang bisa menjadi opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan belakangan ini adalah Eden Kohler, seorang gelandang muda berdarah Bali yang sedang menarik perhatian sebagai potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Simak ulasan profil Eden Kohler berikut ini. Asal-usul dan karir awal. Eden Kohler lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Amerika Serikat. Meskipun lahir dan besar di Amerika, ia memiliki darah Bali dari ibunya. Dia menunjukkan minat dan bakat dalam sepak bola sejak usia dini dan mulai bermain di akademi sepak bola setempat sebelum akhirnya bergabung dengan tim universitas. Perjalanan sepak bola di Amerika Serikat. Kohler telah meniti karir sepak bolanya di Amerika Serikat, bermain untuk tim universitasnya di tingkat perguruan tinggi. Dengan kemampuan teknis dan taktisnya yang kuat, Kim telah menjadi salah satu pemain yang menonjol di timnya dan menarik perhatian para pengamat sepak bola. Potensi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dengan adanya kebijakan naturalisasi yang memungkinkan pemain berdarah Indonesia untuk mewakili timnas, nama Eden Kohler muncul sebagai salah satu opsi yang menarik. Kehadirannya sebagai gelandang kreatif dapat menjadi tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia yang selalu mencari pemain muda berkualitas. Dukungan dari komunitas sepak bola Indonesia. Kehadiran Kohler sebagai opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia telah mendapat dukungan luas dari komunitas sepak bola Indonesia.
Banyak yang percaya bahwa dengan pengalaman dan kualitas, kedatangannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Harapan dan tantangan di masa depan. Bagi Eden Kohler, naturalisasi untuk timnas Indonesia bisa menjadi langkah besar dalam karir sepak bolanya. Namun, dengan langkah besar tersebut juga datang tantangan besar, termasuk adaptasi dengan lingkungan baru, persaingan tim nasional, dan harapan tinggi dari penggemar sepak bola Indonesia. Dengan potensi yang dimilikinya, pemain muda ini memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia dan membantu mengangkat prestasi timnas Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari perjalanan karir sepak bola Kohler. Apakah dia akan memilih untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Berikut profil Luka Blondeau, bintang FC Volendam kelahiran Jakarta yang tertarik bela timnas Indonesia. Luka Blondeau dikabarkan sudah mengirimkan sinyal tertarik dengan timnas Indonesia. Hal ini menambah daftar pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Luka Blondeau mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran untuk membela Indonesia jika suatu saat dihubungi oleh PSSI. Kehadiran Luka Blondeau untuk mengisi komposisi skuad timnas Indonesia tentu akan menjadi kabar yang baik. Pasalnya, di usia yang masih 19 tahun, Luka Blondeau turut serta membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie. Sosok Luka Blondeau. Luka Blondeau merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang lahir pada 11 Februari 2006. Ia pertama kali mengasah bakatnya menjadi pemain sepak bola di klub pemuda, RKV Youth. Tidak lagi di RKV Youth, Luka Blondeau melanjutkan perjalanan ke Volendam U17 pada tahun 2022. 1 tahun kemudian, ia naik level usia dengan bergabung ke Volendam U18. Melepaskan skuad usia muda, Luka Blondeau bergabung ke FC Volendam pada tahun 2024. Sejauh ini, Luka Blondeau telah bermain sebanyak 5 pertandingan untuk membela FC Volendam. Dengan bermain di posisi yang sama yakni bek tengah, ini bisa jadi Elkan Bagot versi baru di timnas Indonesia. Hal ini jika melihat dari postur tinggi badan Luka Blondeau yang nyaris menyamai Elkan Bagot. Dari segi fisik, pemain FC Volendam tersebut tidak kalah dengan bek kidal kelahiran Bangkok tersebut. Melansir data Transfermarkt, tinggi Elkan Bagot mencapai 196 cm. Sedangkan Luka Blondeau adalah 194 cm yang artinya jaraknya cuma 2 cm saja. Perawakannya yang jangkung menjadi nilai lebih untuk posisi bek tengah, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Tidak hanya mengandalkan fisik, Luka Blondeau dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan distribusi bola yang cukup rapi dari lini belakang. Saat ini, Blondeau mulai mencuri perhatian di skuad utama FC Volendam. Ia melakukan debut profesional pada Agustus 2024 dan telah menandatangani kontrak hingga 2026. Masuknya Blondeau ke tim utama di usia muda menandakan potensi besar yang diakui oleh klub, sebuah indikasi bahwa ia punya masa depan cerah di level kompetitif Eropa. Bukan hanya itu, pemain kelahiran Jakarta ini juga lebih muda daripada Elkan Bagot. Usia Luka Blondeau yang lebih muda 3 tahun memberi keuntungan jangka panjang. Ia bisa menjadi tulang punggung tim nasional hingga lebih dari 1 dekade ke depan, mengingat Indonesia tengah membangun fondasi tim untuk ajang skala internasional seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Apalagi Elkan Bagot juga bak kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Pemain yang menjalani masa peminjaman di Blackpool FC tersebut tak pernah dipanggil lagi di era Shin Tae-yong. Sejatinya Patrick Kluivert sempat ingin memberikan bek 22 tahun kesempatan di skuad Garuda. Namun karena persaingan lini belakang di timnas senior sangat ketat, maka ia dapat menjadi bagian dari timnas U23 asuhan Gerald van den Burg. Sang pemain juga akan menjadi aset masa depan timnas Indonesia yang sangat berharga penerus Jai Itzes. Bagaimana menurut kalian?